atribut negara kita, ada pasalnya, guys. Apanya? Mi, tanggapan tentang KH. Siapa sih KH? Kardashian itu. Kardashian. Kalau lu percaya omongan dia, lu berarti sama dia. Udah gitu aja. Tukang tepu, guys. Tukang nilep, tukang tepu. Si KH. Lu kalau percaya sama dia, berarti lu sama dia. Itu dari zaman bahala si KH tukang tepu, guys. Gilingan padi. Orang yang paling rendah dalam menipu. Jajaran penipu terendah. Karena apa? Uang seperak, 2 perak pun dia bisa sikat dari orang yang udah nolongin dia. Anak-anak buahnya aja kagak dibayar, yang udah dia ambil dari PH sebelumnya. Dia kan ngaku-ngakunya dulu bisa, bikin produksi kan dulu. Pengen bikin produksi lah, punya lah PH-nya dia sendiri lah. Padahal bodong semuanya, guys. Bodong! Dan yang gue heran, kok bisa dipercaya omongan orang halunya begitu? Itu udah kebanyakan soalnya dia, gengs. Kok nggak enak sih di sini? Jadinya nunduk gue, gini aja ya. Itu orang halu kebanyakan. Tuh. Halu dia. Serem banget itu. Nanti juga kelihatan kok dapur gue. Tenang aja kan gue pindah ke sana. KH itu halunya nauzubillah min dzalik. Bisa dia. Dia bisa khianatin temen. Cuma buat dapat untung receh-receh. Tahu nggak lu? Dan dia nggak peduli. Udah pernah ditolong sama temennya. Temennya tuh nganggep dia sahabat beneran. Dia nggak peduli. Oh, dia nggak peduli sama sekali. Karena buat dia keuntungan buat dia sebenarnya yang paling dia utamakan nomor 1 itu adalah diri dia. Bisa ada duit, bisa shopping, bisa jalan, bisa beli barang ya. Beli barang lu ya. Makanya otaknya gesrek total. Sekarang mau ngomongin tentang doktif. Kagak percaya. KH, gue gak percaya sama sekali sama lu. Lu aja bohongin gue. Berkali-kali lu. Tipu sana, tipu sini. Sekarang lu ngomong tentang doktif. Bohong. Waktu Vanessa Angel aja lu bohongin gue. Bohong lu. Bikin foto editan. Pura-puranya sahabat Vanessa Angel. Aduh. Vanessa-nya udah gak ada. Makanya gak bisa dikonfirmasi. Pinter lu ya. Gua nunjukin lu lebih dari 15-20 foto. Video gue bareng Vanessa. Lu nunjukin gua 1 foto aja gak jelas lu fotonya. Diurek-urek. Editan pala kemana? Editan lu kasar. Lu pikir lu main edit-edit orang gak bisa ngecek di IT? Bisa, KH. Bibir doer. Bisa ngecek. Suatu hari lu akan jatuh ya, pasti. Lu pasti akan kena lu. Dengan segala tipu muslihat lu itu. Lu akan kena, gue yakin banget. Karena udah waktunya lu bisa lolos dari sekian banyak orang yang lu ambil bawa lari duitnya, lu masih bisa lolos, tapi lu pasti akan kena ya. Gue yakin banget. Apalagi sekarang lu mau zalimin lagi. Doktif mau lu zolimin lagi. Teman-temannya udah nolongin lu mau zolimin juga. Ya, gue tahu lu di belakang gue lu ngomongin apa tentang gue tahu KH. Ya, lu pikir gue nggak tahu apa? Gue tahu. Lu makan di sini, lu tidur di tempat gue, lu bikin konten berapa konten zamannya Vanessa Angel, langsung lu belaga sok jadi manajernya si itu juga Nyonya RB. Ya Allah, bohong banget lu. Mana ada Nyonya RB SYR mau
punya manajer kayak elu. Nggak akan pernah ngayal. Hayalan lu tuh berlebihan. Belum lagi ngaku-ngaku pacaran sama si R. Si RR. Aktor paling terkenal, paling the best. Lu mau bikin malu. Bilangnya lu mantannya. Aduh. Halu banget, Bo. Amit-amit. Gua syuting dari zaman bahala. Nggak pernah ngeliat batang hidung lu. Mau di lokasi syuting di Persari. Mau di studionya Ranos kek. Mau di studio TVRI. Tempatnya kita syuting semua tuh. Artis-artis. Mana pernah. Mau di Bambu Apus. Mana pernah gue ngeliat Vanessa punya intil-intilan kayak lu. Lu aja ngaku-ngaku. Sampai gue bilang, kapan ya? Kapan ya gue pernah ngeliat lu ya? Gue temenan sama Vanessa udah lama banget. Lu kapan sih? Ada kok fotonya, tapi udah pada rusak. Ada di HP gue, HP-nya rusak. Fotonya udah pada banyak yang kehapus. Peres lu. Tukang ong lu. Tuk banget gua. Sekarang masuk-masuk circle skincare. Mau iniin si Doktif. Tepu. Gue udah kasih tahu Doktif 3 bulan yang lalu. Bener kan dugaan gue. Gue udah bilang, Dok. Kok 3 bulan ya? Bulan apa gue kenalan sama Doktif tuh? Gue kenal sama Doktif bulan... Yang mau ke Malang tuh bulan apa ya? Sebelum itu gue udah kenalan tuh. April, Mei. April ya gue kenal Doktif. Iya dong. April, Mei, Juni, Juli. 3 bulan, benar-benar 3 bulan. Gue kenal sama Doktif yang gue tanya pertama kali. Ngapain, Dok? Kok bisa bikin VT sama dia? Itu temen Doktif, gue gituin. Enggak, Teh. Aku kenalnya di sini, Teh. Di sosmed. Hah? Oh my God. Cepet juga ya. Cepet juga itu si baling-baling itu. Si bibir belut itu. Tukang tipu. Amit-amit. Oke guys, gue mau ngopi dulu. Karena Doktif itu sekarang udah dijelek-jelekin. Lu gak lihat difitnah-fitnahin sama si bibir doer. Difitnah-fitnahin sama bibir doer. Tahu nggak lu semua omongannya dia tuh si KH bibir meleduk. Gak bisa dipercaya sama sekali 100%. Halunya tinggi banget. Dia bisa fitnahin orang. Dia bisa bikin VT kayak foto editan, video-video editan yang jelek banget. Editannya, tapi nggak tahu sekarang ada AI ya. Ada AI. Jadi nggak ngerti deh. Kalau yang pas 5 tahun yang lalu tuh zamannya V 2020 jelek banget editannya. Sama editan chat. Kayak seolah-olah tuh ada chat sepotong-sepotong gitu loh. Wah, dia itu otak, astaga, otaknya. Gue nggak tahu dalam otaknya ada kuntilanak gue rasa. Beneran, say. Jadi kalau si KH nih, si bibir belut, bibir doer, bibir jeding, ke gua ngasih lihat, ini chatnya, nggak percaya. Lu bohongin gua berapa kali? Lu udah bohong-bohongin gua berapa kali? Nak aja lu. Iya, masuk ke FS. Nggak mehong. Nih, lihat nih. Tuh lihat. Jangan fokusnya kita ke luar ya. Tetap fokus hari Kamis, lanjutan sidangnya Niki. Tetap fokus. Oh, dia nggak punya agama, sayang. Nggak ada agama. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dia mah. Dia kan bilangnya sama gue kan belajar di ada dia pernah dulu tuh masuk pesantren waktu masih lekong ya, belum kayak gini bentukannya. Terus dia bilang jagolah ngajinya segala macem gitu. Dia pernah ngomong sama gue gitu.
Terus gue bilang, oh seneng banget dong kalau udah bisa ngaji dan segala macem ya kan. Itu kan bekal ya. Tapi gue tahu lagi dari temen gue, dia tetap makan bebong. Aduh, makan bebong. Berarti emang udah nggak ada. Dan dia ya melakukan itu gimana sih? Gua rasa dia ke gua bilangnya, oh gue tuh Islamnya bagus gitu kan. Gue seneng karena gue emang ya gue biarpun bentukan gue kayak begini, tapi gue nggak minum, gue nggak ya berusaha lah yang normal-normal aja gitu sebagai biarpun gue nggak pakai hijab ya, tapi gue agak concern juga kalau soal masalah itu gitu loh. Biarpun bandel nih si bibir doer ini, tapi jangan sampai yang gimana. Gue mikirnya dulu gitu. Oh ternyata dia anak pesantren, percayalah gue. Wah anak pesantren oke dong, dan emang dia hafal. Dia bilang dia hafal doa-doa. Karena pernah ada suatu hari tuh, kan dia rumahnya ngakunya di Kemang. Rumahnya gede banget, sering video call dari rumah itu ke gue. Jadi pas video call itu dia lagi di tepi kolam renang, kasih lihat kolam renangnya. Terus rumahnya ada pianonya. Gue baru bangun tidur, Beb. Pembantu gue suruh beli sarapan dulu ya. Ini ada anjing gue nih. Ini anjing gue sih dipanggil gitu. Anjingnya siapa sih namanya waktu itu, anjingnya yang kecil itu tuh. Gue tuh jadi percaya aja gitu. Karena dia pagi tuh video call gue dari rumah Kemang itu. Percaya aja. Nah suatu hari si bibir doer, bohongin gue lu ya. Bibir doer bilang, kan janjian tuh sama gue mau ketemu. Beb, gue masih belum bisa ketemu, Beb. Rumah gue diserang. Lihat deh nih kolam renangnya. Kolam renangnya ada kayak darah gitu. Gue gak ngerti gimana caranya kolam renang itu bisa berdarah. Kayak ada gitu, merah gitu di kolam renang. Ini Beb, gue harus panggil ustadz gue. Dan gue harus panggil anak yatim piatu. Berapa puluh anak gitu. Harus gue doa di rumah ini. Jadi gue kayak, ini orang alim juga gitu. Udah gitu dia kirim ke gua foto ada jenglot di tangga rumah yang Kemang itu. Sumpah drama banget. Kayak heboh banget gitu loh hidup dia tuh waktu itu. Heboh banget sumpah. Aslinya lu tahu nggak rumah siapa? Rumahnya cewek yang punya satu tempat hiburan di Kemang. Cewek tajir banget itu. Jadi dia kan juga ngaku dia punya satu tempat hiburan yang di Kemang itu tuh yang di atas. Tahu kan lo, yang gede. Ternyata tuh bukan punya dia, anjrit. Bilangnya ini punya gue. Gue dikasih sama cowok gue yang polola. Udah gitu bawa-bawa polola-polola lagi. Katanya dia disimpan sama satu polola-polola, empok lela yang sukanya berbintang-bintang. Aduh, halu banget tuh ya. Ini blender ini nih. Nih blender. Pakai ini nih guys, sebentar. Kopinya juga mau ya, kopi biji ya. Yang mau ambil belanja nih, belanja nih. Gue mau bikin kopi sambil gue spill produknya sama kalian ya temanku sayang. Oke, Excelso-nya endul banget. Sama mesin kopinya tinggal kalian. Dah, udah deh ya. Kopi sama mesin kopinya udah ada di etalase. Mau ambil aja buruan, cepetan. Birkinnya itu Pelsong. Udah gitu, kan gue lihat ya Birkinnya dia tuh nggak pernah ada tekstur kulit warnanya maron nih kayak kacamata gue gini tapi gelap. Gue liatin aja waktu pas jalan nih, gue liatin aja. Terus kayaknya dia lagi agak-agak setengah mabora deh waktu itu ya. Karena ngomongnya udah ngelantur, jadi datang tuh kayaknya dia udah minum dari tempat dugem yang katanya punya dia. Ternyata dia nggak bukan punya dia. Dia tuh di sana cuman sering ngumpul aja sama cewek-cewek tajir-tajir. Kasihan kan hidupnya tuh orang. Karena cewek-cewek tajir ini ngelihat dia lucu, kayak gue lah kalau ngelihat dia kan lucu tuh, gitu kan. Nah, saking gue ngeliatin itu tas Birkinnya dia yang warnanya burgundi buluk,
Kagak pernah ada, udah gitu ada pakai tekstur lagi. Mana ada tas Hermes begitu teksturnya, ya ampun. Tahu nggak? Dia untuk ngebuktiin kayaknya dia langsung ngerasa kan. Dia keluarin itu lighternya dia. Terus tasnya diginiin. Ini asli, Beb. Asli. Ya Allah, gue sampai ngapain sih lu gitu-gituin? Gue gituin aja. Enggak, lu kayaknya ngeliatin tas gue deh. Ini tuh asli. Yang gak usah digituin. Gayanya kayak di pasar ular. Sumpah, gue langsung anjrit. Fix. Fix. Orang kalau emang tasnya asli nggak perlu pakai sampai dibakar-bakar begitu kali nunjukin. Dan yang dibakar-bakar begini tuh kayak orang-orang yang jualan di pasar ular. Nih, halus banget hasil kopinya. Gue langsung minum ya. Gue langsung minum kopi. Dasar, gue bilang. Tas Pelsong, gue pelototin, dia langsung berasa. Udah gitu, langsung dibakar-bakar itu tasnya pakai lighter. Ih, gue bilang apaan tuh? Semakin menunjukkan tas lu palsu. Iya dong, orang kalau asli nggak bakalan kayak begitu nunjukinnya. Dasar norak, norak lu. Bibir belut norak. Ya gue ngeliatin tas lu kan emang tas lu aneh. Mana ada tas Birkin begitu warnanya bergundi tuir buluk nggak karu-karuan, udah gitu ada teksturnya nggak jelas, bentuknya aja meleot. Bentuknya aja meleot. Birkin kan kokoh ya, ditaruh gitu jejek. Ini begini. Mana ada Birkin ngondoy. Udah ambil guys, buruan ambil. Kopinya juga enak, ininya juga tuh mesinnya ya. Buat ini mesin buat giling yang kering-kering kayak misalnya kopi, terus ada biji-bijian, beras ketan, beras apa namanya? Tepung beras, mau bikin tepung beras, terus mau bikin lada merica dihalusin, bikin bumbu-bumbu, mau bikin masakan India bisa dihalusin juga. Check out langsung buruan sayang. Kopinya juga ada. Iya mau bikin bumbu-bumbu, bisa juga sayang. Tapi jangan direndam ya, ini nggak boleh nyucinya direndam, nggak boleh. Dia harus dicuci ininya doang, terus langsung dikeluarin, airnya langsung dibalik. Jangan masuk air ya, nggak boleh. Nyucinya ini doang, atasnya doang dikasih air, terus dibuang, ditebalikin. Bisa dong, bisa sayang. Yang nggak boleh itu dia nggak boleh direndam. Lihat tuh hasil kopinya. Halus banget, halus banget. Buruan cepetan. Bandana palsu sayang, belinya di mana tuh? Gua rasa belinya di pasar rumput, pasar ular. Sumpah, itu yang namanya palsu, Birkin palsu. Sama dia dibakar pakai inian, lighter depan gue. Saking gue ngeliatin kan, enggak dikasih air, kalau gue pakai air dikit doang, terus gue kasih sikat beginian nih. Kasih air buang, udah bersih. Capcus, ambil boro ambil. Ambil yang mainan cepetan sebelum Mamski selesai ini. Ayo sayang. KH. Si KH. Yang sekarang jelek-jelekin Doktif. Yang udah pindah kubu ke FS. Ke si Nepos. Pindah ke Nepos. Nepos mau aja dibohongin. Ya Allah, Nepos. Nepos, ngapain lu mau aja dibohongin? Lu tuh dibohongin. Itu yang chat-chat yang lu lihat itu semuanya bikinannya si KH, si bibir doer. Mana ada itu, Nepos. Lu mau ngelawan si Doktif. Ya ampun, Nepos, udah nggak bisa, nggak ada. Itu laporannya untuk keluarga yang persekusi kemarin. SS and the Gang, Panda, semuanya udah naik semua. Waktunya udah pada habis ya. Waktunya udah pada habis. Gak semua polisi bisa dibikin macam-macam, di skenario-skenarioin, dibujuk-bujukin tuh nggak bisa. Banyak oknum kepolisian yang masih jujur, masih bekerja profesional. Aku appreciate banget untuk polisi-polisi Republik Indonesia yang sangat-sangat mulia hatinya. Thank you, Bapak. Thank you, Ibu.
Thank you banget buat para polisi-polisi yang jujur. Semoga karirnya semakin bagus dan Allah memberkati, merahmati, memberikan semua kebaikan, rezeki, umur panjang, sehat-sehat terus buat bapak-bapak polisi-polisi dan ibu-ibu polisi yang jujur. Karena beneran, boro-boro tersangka. Lu kan nggak tahu kan lu. Hah, buktinya aja kagak adinda. Ngotot lu ya, ngeyel ya. Untuk kasusnya Doktif, yang katanya tersangka itu, buktinya tidak adinda. Cari lu ke ujung berung. Tidak mencakupi pasal-pasal yang bisa membuat Doktif tersangka. Mohon maaf, malah kalau dibalik, justru bisa dilaporin balik, lu tahu nggak? Iyalah, si Justiper itu kan. Jangan playing victim, Justiper. Lu bisa dilaporin balik lu. Nanti kebolak-balik lu nya. Pokoknya sekarang polisi pada jujur. Gue seneng banget. Alhamdulillah gue happy. Ya, mana ada. Lu percaya omongannya si KH lu. Lu percaya omongannya KH. Itu kan semua dari bacotnya KH. KH aja zamannya Vanessa Angel berapa orang kena tilep sama dia, dibohongin sama dia, bikin chat-chat palsu, bilangnya dia yang transfer buat kawinannya almarhumah, aku yang transferin. Ih, siapa lu padahal, Bo, di insurance ya. Asuransi urusin, asuransi. Asuransi urusin. Si banyak tuh korban-korban lu tuh, KH. Belum yang HP lu jual bodong. HP-nya nggak ada, duitnya lu tilep. Belum yang kasus HP ya, kasus HP. HP iPhone. Tuh guys, hasil dari gilingannya. Cucok kan? Tuh, hasil dari gilingannya Cucok, ambil guys. Ambil, cepcus. Dia tuh tepu-tepu orang sayang, ratusan juta kalau nepu. Dan bisa dari yang kecil-kecil banget, dari yang uang receh, uang rokok, sampai yang udah ratusan-ratusan. Gua nggak tahu kalau yang M ya, gua nggak tahu deh. Tapi itu bisa ke arah sana dia. Bisa ke arah sana. Jangan kemakan sama bacotannya si KH. Kalau mau tahu tentang dia, gua saksinya. Dia pernah nginep di rumah gue ini, di apartemen gue ini. Datang ke apartemen gue beberapa kali, nginep 2 kali. Nongkrong sama gue di bawah. Jalan sama gue. Gue pikir orang bener. Ternyata Bo. Iya, Sang. Hah? Ternyata coy. Jadi, salah besar ya FS, Nepos. Lu pikir lu dapat info bagus gitu karena lu lihat si KH sama Doktif. Padahal hati-hati lu. Hati-hati lu. Udah ngeluarin berapa duit tuh. Jangan sampai ngeluarin banyak-banyak, gak taunya beritanya zong. Itu bukan berita bener, malah berita hoax itu. Kayak dulu, ibu tirinya almarhumah, ya. Dia bilang, oh aku mau ke Surabaya, aku mau kejar itu, bla bla bla, aku ada buktinya. Ngomong ke gue juga, gue udah ketemu loh sama orang yang ngejebak, gini-gini ditunggu-tunggu, udah mana? Gue bilang, ya ampun. Bilangnya ke Surabaya udah ada, gue udah tahu ini orangnya. Nunjukin chat, sukanya ya, si KH sukanya apa? Forward chat. Tapi chatnya nggak taunya editan pakai aplikasi, anjrit. Padahal gue udah yang percaya banget 1000% sama dia. 1000% gue udah percaya sama dia. Ya Allah, parah banget. Kopinya pakai madu nih, madunya ini nih, madu Kalimantan ya. Bentar. Madu, ada madunya, enak banget. Madu, bentar. Jadi kopi, oat milk, pakai oat, susu oat sama madu.
Super Kalimantan yang ada propolisnya ya. Tuh. Madunya 1 kilogram guys. Capcus guys. Ambil. Madu sayang. Apa? Baju mah nggak ada cinta. Nanti ya hari ini kan gue mau ketemu brand-brand nih. Hari ini. Nah nanti kalau ada baju-baju oke yang baru-baru. Ini kan udah lama say. Oh gila enak banget. Kopi digiling sendiri ya, gilingan kopi, kopinya Excelso Arabica Gold, terus gue pakai madu dan susunya oat, paling endolita, buruan diambil guys. Terus terenak. Jadi ya Nepos jangan percaya masih KH Nepos. Itu bukan info akurat, itu info sesat. Bukan info akurat, itu info sesat. Mau nggak? Zaman waktu masuk Vanessa Angel aja, korban-korban asuransinya udah pada minta tolong Mamski. Ada yang zaman dia masih belum masuk ke sosmed tuh, kerja asuransi. Buset dia tepu guys, banyak orang guys, terus cabut dari asuransi A ke B. Muter tuh dia, gila nggak tuh? Udah gitu masuk nih tiba-tiba ngaku-ngaku kan. Dengan chat-chatannya itu, seolah-olah kayak dia yang transfer untuk kawinannya Vanessa Angel yang ini apa namanya, akad nikahnya. Dulu tuh pembohong banget lu ye. Bener-bener gemes banget gue. Bohong banget. Oat milknya yang itu outside. Mau? Beli juga di sini mau? Itu mah bisa kalian beli di mana aja. Madunya aja beli di sini guys. Madunya nggak ada tuh di market. Adanya di sini. Iya nginep di rumah gue. Tanya suamiku. Suamiku nggak suka. Suamiku udah feeling. Aku gak suka katanya, kata suamiku. Kenapa sih lucu tahu anaknya baik, gue bego banget masih. Ya kayak Nepos gitu, polos-polos gimana sih lu? Di beb-bebin gitu kan cewek kan suka lucu ya kalau sama yang ini ya, yang apa modelannya kayak gitu tuh. Kita suka seru kan, tapi kalau suami-suami tuh pada gak suka. Karena dia kan cowok sama cowok kan. Jadi bisa mantau gitu loh, lu peresin bini gue gitu kelihatan sebenarnya. Laki itu lebih punya feeling karena kan dia laki juga. Nah kita nganggepnya dia kayak cewek. Jadi bener-bener kayak lucu-lucu gitu. Padahal mah boro-boro lucu, kagak lucu. Kagak ada lucu-lucunya ya lu bohongin gue. Itu suami gue. Mana suaminya mananya suami gue? Itu tuh suami gue. Cekot madunya enak banget sayang, ada propolisnya mantul. Kan dia sayang madunya itu enak banget swear. Enak banget enak. Kan emang apa? Emang kayak gitu mulutnya. Nih, gue kasih tahu lagi nih. Terlalu banyak sih cerita tentang dia ya. Yang jenglot udah gue kasih tahu sama kalian ya. Yang dari ini cerita dari mantan pegawai yang kerja di LE. Tahu kan LE? Ada dulu. Niki juga jadi host di LE. Ada yang inget nggak? Coba typing dulu satu kali. Ada yang inget nggak ya? Nggak inget nih anak-anak. Pada nggak inget. Kalian nggak inget kalian ah. Kalau tidur doang nggak bohong deh. Nah ada tuh. Udah cukup. Udah ada yang inget. Itu kasihan loh say. Pegawainya LA itu ada sekitar 6 orang, 6 sampai 7 orang dari manajemen, orang manajemennya, terus unit krunya, kameramennya digiring semua sama dia. Dia bilang ya nih si KH bibir doer meleduk ini punya PH. My God.
Itu yang PH-nya tuh pengen kerja sama gue juga tadinya. Oh, gue udah perusahaan gue, Beb. Gue lagi bikin PT namanya dia. KH Production. Terus ngomong sama laki gue kan orang bisnis. Diseriusin dong, oke. Kita juga punya tim juga. Jadi gue ada tim juga yang bisa provide untuk kamera, editor. Nah, tinggal nanti ini berdua ceritanya waktu itu ya. Pengen bikin podcast gitu, 2 orang. Mamski sama si KH ini. Nah, ternyata untungnya ya, Beb. Untungnya ya. Bodong kan itu. Laki gue bilang, coba cek dulu. Ya dong. Kalau misalnya mau kerjasama, boleh ya PT-nya. Kita misalnya merging berdua nih. Gua sama si KH, kita lihat aja nih. Dan bikin aja yang baru. Dia bilang, oh mendingan PT gue aja. PT gue nanti bakal disuntik modal sama cowok gue. Dia ngakunya cowoknya ini. Polela yang bintang. Yang bintang. Oh my God, serem banget, sumpah. Kok ngaku aktor lah, ngaku bintang-bintang lah. Ya Allah, kayak dia paling kegantengan, kecantikan ya. Ya Allah Tuhan. Bohong banget. Nih, wallahi. Ya, demi Allah gue denger langsung dari si mantan pegawainya LE. Jadi ini diambil nih mereka, 6-7 orang ini. Seret, masuklah ke situ, ke PT-nya dia. Yang mana PT itu nggak bisa dibuktiin juga ke gue akhirnya, nggak bisa dibuktiin. Akhirnya dia tiba-tiba meeting hilang, nggak datang. Akhirnya kita nggak mau dan suami gue udah bilang no. Jadi gue nggak ngomongin bisnis lagi tuh sama dia. Nah, gue lihat oh dia sibuk nih, loh udah sama si anak LE nih. Gue pikir oh ya mungkin dia mau bikin sendiri ya kan. Masih ada tuh gue positive thinkingnya nih. Tiba-tiba sekitar 5 bulan kemudian anak LE-nya telepon gue. Si anak LE-nya telepon gue. Itu sedih banget. Minta ketemuan nih sama gue. Ya udah gue bilang kalau mau yuk ngobrol kita. Terus gue akhirnya bikin satu meeting. Ada beberapa orang lagi yang datang, nggak cuma korban yang anak LE ini, ya. Tapi ada siapa lagi lah itu namanya adalah ya kita nggak usah sebut nama ya di sini. Punya klinik, ada di Surabaya, ada di BSD. Terus teman arisan gue sendiri. Terus ada satu cewek yang kenal juga sama si KH ini. Jadi semuanya pada ngumpul datang. Akhirnya kita buka-bukaan di situ. Kontrak-kontraknya dikasih lihat. Astagfirullahalazim. Yang anak LE yang paling kasihan. Anak-anak langit ini paling kasihan. Karena mereka kan orang kerja ya, Beb. Lu bayangin gak dikeluarkan dari tempat yang lama yang udah enak. Terus tiba-tiba ditawarin gajinya katanya lebih dari yang normal lah. Jadi bisa 2 kali lipat gaji. Siapa yang gak tergiur? Begitu keluar, cuma dimanfaatin doang. Udah belum ambil madunya, madu, kopi sama mesin kopinya. Capcus dulu guys. Ayo, yang mau ambil langsung. Ini kopinya kayak gue jadinya enak banget tuh. Dikerjain. Nah itu mantan anak buahnya si KH yang diperesin sama KH ini cerita semua sama gue. Betapa bener-bener di luar nalar itu si KH. Dan dia memang, ntar ya lu pasti kena lu KH. Suatu hari lu akan kena lu. Karena udah gesrek ya. Jadi dia suka emosinya tuh nggak stabil guys. Naik turun. Pernah mau syuting ke daerah mana gitu, mereka lewat puncak. Nah di puncak itu tiba-tiba dia emosi banget, nggak tahu ribut sama siapa di telepon. Biasa sih cowoknya katanya gitu. Pokoknya yang lagi deket sama dia nggak pernah punya satu pasangan ternyata. Gonta-ganti. Nah itu kalau lagi ribut tuh, wah ngamuk-ngamuknya bisa parah banget. Itu mobil mau ditabrakin ke pohon. Udah gitu, dia kan nggak punya duit sama sekali. Pas dicek tabungannya dia itu cuma ada nggak sampai 300.000 guys.
Gue sampai kaget loh. Terus lu tahu gitu gimana? Tapi kami udah kejeret dan kami tahu dia sebenarnya punya duit. Karena kan endorsannya lagi banyak banget kan. Karena si almarhumah itu kasusnya Gala itu. Tapi duitnya itu nggak dibayarin loh ke anak-anak. Tega banget ya. Begitu dia punya duit itu langsung dia transfer tuh cem-cemannya dia. Jadi anak-anak ini bener-bener kayak diikat, nggak akan bisa pergi kemana-mana kan. Mungkin dia juga punya trik, kalau gue udah bayar semua nih, pasti mereka cabut. Jadi biar mereka nggak cabut, bayarnya dikit-dikit aja. Aduh, kameramen waktu yang syuting di Bali ya, lu suruh nyari kamera ya, itu nyewa loh, pakai duit kameramen yang lu nggak bayar gajinya. Orang itu juga karena kepercayaan, makanya dikasih kamera. Udah dikasih, pas giliran dikasih invoice kagak bisa bayar. Ditagi-tagi lah si kameramennya ini. Itu jahatnya gila banget sih. Bo mood swing parah, Bo. Parah mood swingnya parah. Udah gitu, itu ya, jadi anak-anak si yang satu cowok ini nih yang dari LA Production. Ya, dari LA Production cerita ke gua, "Iya, Mams, aku sedih banget, gimana ya, Mams?" Ya udah laporin aja, tapi mereka nggak punya duit buat ngelaporin dan jatuhnya kan kayak gitu perdata ya, Bo. Udah gitu ada nih yang ngelaporin nih, satu cewek. Tahu nggak akhirnya dibilangnya apa? Gue bangkrut, gue miskin, gue nggak punya duta. Udah kelar, gue bisa bayar lo sebulan 500.000. Ke teman arisan gue juga gitu. Gue bisa bayaran lo cuma sekian ratus ribu. Udah case close guys. Gila. Ini gelas jadul. Nggak ada bayaran-bayaran, Bo. Ini gelas di rumah gue. Gelas kesayangan karena gede banget. Ini Jeko zaman dulu. Zaman bahala. Udah dilaporin, say. Jatuhnya perdata itu. Dia harus kena sama yang bener-bener parah banget nanti. Pasti ada. Lihat aja. Itu. Mulut doer. Nah, tiba-tiba Doktif naik. Doktif naik. Nempel dia. Saat Doktif lagi bulan Agustus mulai meledak nih si Doktif. Eke masih ngurusin kasusnya Agus. Agus buta, inget nggak? Agus sedih banget. Tiba-tiba gue lagi ngurusin kasusnya Agus sedih sama Novi. Loh kok ada? Yang, Mas. Hancur Mas. Ini loh yang siapa nih Zoe yang hancur nih. Bohong. Yang sama artis film bohong. Gue akan klarifikasi. Itu loh yang lihat udah dirobek. Itu si Zoe nakal banget. Tolong yang udah dirobek sama dia, dibawa ke sini aja yang. Bawa ke sini aja yang, maaf yang. Itu sama kamu udah dipotongin kan ya tadi? Padahal. Enggak, Zoe belum. Aduh, yang robek itu yang. Zoe! Nah, tadi gue cerita sampai yang mana ya? Lupa deh gue. No. Halu, bener. Artis film. Itu bohong gede. Bohong gede. Oh ya, Doktif dulu, iya. Si Doktif dulu. Nah, jadi Agustus itu kan gue lagi masih mantau si Agus sedih kan. Agus buta itu. Pas gue lihat nih kok ada ini nih, dokter detektif nih. Hah? Tapi kenapa masih KH nih? Sama si bibir doer? Waduh. Tapi habis itu gue lewat nih, karena belum kenal sama Doktif waktu Agustus. Akhirnya gue ke Shanghai Desember. Pulang dari Shanghai Januari, Doktif dipersekusi.
Wah, itu mulai tuh gue tuh. Mulai masuk tuh gue. Wah, ini gak bener nih. Gue langsung cek dong. Kasusnya Doktif ini apa sih? Ya, kok ada si persekusi kayak begini? Terus ada si KH. Waduh, gue bilang ini bahaya nih, si Doktif ini bisa dikerjain sama si KH nih. Karena gue tahu nih orang pemanfaatan situasi, dompleng, pansos, dan dia bisa kemana-mana memutarbalikkan fakta, bikin cacat palsu, foto-foto editan untuk kepentingan dia. Langsung tuh gue. Untungnya Doktif hubungin gue. Pertama kali hubungin hubungin aku tuh Doktif ya kenalan. Dari mana ya waktu itu kenalannya ya? Pokoknya pas lagi ada live ya kalau nggak salah. Gue lupa dia sama Doktif tuh kenalannya. Pokoknya pas lagi di TikTok. Langsung tuh. Iya tukeran nomor telepon, teleponan. Yang gue tanya pertama kali KH dulu. Dok, langsung tuh. Aku nggak kenal dari dulu. Teh itu cuma dari sini aja, dari sosmed aja. Oh my god, gue bilang. Itu hati-hati, Dok. Dia pernah bohong. Pertama kali kebohongan dia sama aku, yang pertama kali ketemu nih sama aku ceritain tuh ke Doktif di kafe kasusnya Vanessa Angel. Akhirnya dia sebelum gue percaya untuk masuk ke rumah, kita ketemu di depan di kafe La Bodega. Itu ada seberangnya apartemen gue. Itu yang diceritain pertama kali adalah si aktor. Untuk kayaknya mungkin buat impressionnya ya. Tapi kan gue orangnya kan pengamat ya. Gue bukan tipe orang percaya langsung. Gue liatin aja. Jadi aku tuh ya Beb, aku tuh disimpan sama dia. Tabungannya aku beliin apartemen, rumah aku, usaha aku. Katanya dari si aktor. Duitnya itu. Yang pertama kali ini gue bongkar lo ya. Gue gedek banget. Bohong, say. Dia tuh masuk ke kasus-kasus tuh buat nempel ke siapapun, pura-pura punya infonya peres semua. Peres, seperes-peresnya. Terus gue bilang, oh duitnya si R banyak juga ya, Bo. Gue gituin, lo sampai bisa punya. Oh enggak, kalau yang ini nih, usaha gue yang ini, setelah gue putus, gue ada lagi. Gue sama Polela. Polela yang bintang-bintang, berbintang-bintang-tang. Padahal bohong. Punya orang lain. Oke, kembali ke ceritanya si aktor itu ya. Gue nih dibohongin, gue diem kan, gue liatin aja. Gue bilang gini, gue kenal loh sama dia. Memang bukan circle gue, tapi kan dia waktu pas gue syuting bareng sama si BCL, itu sahabatan, gue bilang gitu. Lu yakin lu? Gue gituin. Lu gak percaya sama gue, Beb? Pernah nangis, bisa nangis. Itu gue patah hati banget, gue sedih banget. Gue udah hampir kayak orang gila. Terus mana lihat lu pacaran berapa tahun, lu katanya 4 tahun apa kalau nggak salah. Mana lu kemana aja sama dia, mana fotonya, gue gituin kan. Ada beb, tapi emang nggak boleh, foto-foto itu nggak boleh. Gue tuh harus keep off the record. Tapi gue masih nyimpen kok fotonya. Dikasih lihat ada foto editan, ya Allah, Bo.